Kau ini jangan buru-buru, jangan dulu. Udah tahu juga. Bismillah. Kalau perlu diberi salami dulu nih. Ya kan? Karena kata menghabisi orang. Ada Pak, yang setarik-tariknya jangan aja. Nah, jadi berbahaya bagi keselamatan Pak, di samping salah. Salah. Terus syariat. Kalau bocor sini, game. Kemudian selesai Pak, selesai menyembelih Pak. Mau kayak ini atau mau kayak ini dari bawah, atau kayak ini dari atas. Ada tuh Pak biasanya. Nah. Atau ke sapinya. Nah. Kalau ke sini Pak, ini dalam posisi gugup ini bisa kayak ini Pak. Ini sudah terjadi banyak. Ada terjadi ini luka Pak. Ini kan mantap sekali nih Pak. Kayak itu makan ke kertas ya, ke plastik ya lah. Bila dimakan ke tisu, larangan kayaknya. Nah aja, kita kayak ini Pak itu ingat. Nah, berbahaya Pak, menyangkut keselamatan kerja. Karena habis nyembelih kayak itu juga, pahami berat aja nah. Karena ada kawan sih kok, jar, paket kah belum jar? Jangan Pak. Makanya kalau sudah penyembelihan itu yang lain pinggir, kalau yang ikuti aja. Jangan anak mahar, apa tuh potong tangan kawan? Ya? Atau jangan lakukan penyembelihan sebelum semuanya sudah kuat, siap. Karena pernah terjadi juga Pak, begitu digayat, meluncat sapinya, ininya terbang Pak ke orang. Nah, ini kawan higanya Pak tergayat ininya sedikit ya, jadi korban dari ini yang jadi korban dan sapi. Ini penting Pak, berbahaya untuk keselamatan kerja. Ini yang kita perhatikan dalam dibersihkan, kemudian dimasukkan lagi. Kalau ada tim pengasahan, tadi tim pengasahan serahkan ke tim pengasahan, dicek lagi. Untuk yang kedua, ada jar parangko ini jar bisa untuk 7 hewan. Jangan Pak, harus dicek Pak. Daripada kita menggantar karena mau paket lagi kayak Pak. Cek dulu, tes lagi. Khusus dari paket tadi harus ada tim basahan. Baru untuk itu Pak ada khusus. Sudah sembelih, bersihin, cek lagi parangnya. Kalau mau dipakai masih tajam ada, minyak ada ganti. Nah, banyak kali kita isi parang bisnya kawanan. Baik Pak, terima kasih. Kemudian kita harus banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang termasuk nang mengikuti, nang ini, nang berkurban, nang panitia. Sudah lengkap semua siap, baru kita robohkan sapinya. Ini kadang kekerasan. Jurusiko di tali aja. Jurusiko kada harapan kayak itu teori aja tuh tutup aja. Kada percaya, makanya buktikan. Pak, hari ini kita buktikan. Benar nggak pakai tali itu bisa roboh? Benar nggak yang diikat di pantat itu bisa roboh? Ya. Ini di kampung masih banyak yang ada percaya Pak. Hapun nunggu paluhan. Sapinya lucut, orangnya liot. Nah, sapi lucut, orangnya liot. Kuyak-kuyak tangan. Apalagi talinya kada standar Pak. Baik. Mengkoordinasikan pekerjaan itu tidak hanya teori Pak, itu memang sunnahnya begitu. Sunnahnya memang begitu. Kita ada panitia, dibagi-bagi tugas. Supaya apa? Tadi pertama, cepat waktu penyembelihan selesai, begitu dibahai selesai, kemudian ada yang lebih cepat. Kalau yang tadi itu kira-kira itu kada pakai ini. Ulun sudah melakukan itu Pak, dan sudah ulun cek itu sudah berapa tahun, itu selisihnya lebih banyak. Apa itu? Menimbang hatinya Pak, hatinya jantungnya. Jadi kalau sudah sembelih ketahuan sudah dagingnya, maka itu langsung bisa dibagi. Kalau sekian sapi sudah bisa diestimasi sekian lagi, maka langsunglah begitu dipotong timbang sekian dapatnya. Kalau kita bagi kartunya 300 kupon, berarti sudah kita tahu sapi harus dibagi 300. Berapa satunya? 1 kilogram satu sapinya berapa kilo? Sudah bisa diprediksi. Sehingga dagingnya kada menumpuk seperti tadi itu Pak. Nanti yang disebut dengan berkoordinasi dan pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian menerapkan higienisasi tadi yang bersih. Menerapkan prinsip kesejahteraan hewan. Hewannya harus dipelihara bujur-bujur. Tapi kalau kita di sini kan menukarnya yang datang Bali itu Pak ya, datang di Madura kan itu. Nah, itu kan kurus-kurus Pak ya. Kurus-kurus, mestinya itu datangnya 3 bulan sebelumnya Pak dokter ya. Harusnya 3 bulan sebelumnya datangkan. Nanti dipelihara dulu baru. Tapi
tapi kan pengusaha kada mau Pak, 3 bulan rugi dia makan berapa, sedangkan hari itu aja rugi sudah memakaninya. Tapi bicara rugi ya kayak Jepang lah. Kemudian menyiapkan peralatan untuk sembelih, tadi termasuk lading-ladingnya dan sebagainya. Kemudian melakukan pemeriksaan hewan, sudah diperiksa tadi baik kesehatannya, menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih. Tapi tadi Pak Dokter, jangan kesiapannya itu sudah disembelih, sudah dirabahkan. Sawat bebuihan muntung-muntungnya sudah berabahkan, sudah sembelih juga lagi mencari. Mana tadi yang mau sembelih jar? Masih di jalan lagi. Dudiakan itu bilang nak hadir, dudiakan dulu orang lain bilang siap. Supaya sapi ini begitu roboh harus segera sembelih. Itu sunnah. Karena itu bagian dari menyiksa Pak. Terlalu lawasinya menyiksa ini sapi nak diapai aku nih, nak digangankan, nak diapai. Kemudian menerapkan teknik penyembelihan hewan. Bapak-bapak itu sudah punya teknik sendiri-sendiri Bapak untuk diketahui Pak, bahwa teknik penyembelihan hewan itu tidak hanya yang melulu dari juleha. Karena juleha itu juga berdasarkan pengalaman. Bagi bapak-bapak yang sudah, tuan-tuan guru yang sudah lama mengaji kitabnya dan mempraktekkan cara penyembelihannya, tentu nanti ada yang berbeda, ada yang sama perlakuannya. Yang penting hasilnya Pak. Yang penting hasilnya. Jadi ini sekedar pedoman bagi kita yang mau menjadi juru sembelih. Bagi bapak-bapak yang sudah senior itu tentu sudah banyak berpengalaman. Sama juga memandi orang mati kan kayak tujuan. Bagi yang hanya hendak memandi orang mati, bertarikat dulu. Bagi yang sudah lawas, memang mati jadi hantuin, mandi sini gak ada bergerak lagi dah. Sama Pak, sama dengan kondisi apa dengan ini. Kemudian memeriksa kelayakan proses penyembelihan. Ulangi tadi teknik penyembelihan termasuk tadi Pak ya. Termasuk tadi menyembelih cik, menyembelih ayam. Kenapa bisa buka, kenapa beda. Jadi itu hanya masalah teknik. Kemudian ada lagi menyembelih kambing itu biasanya yang diperdebatkan adalah baunya. Ya. Kambingnya berbau ya. Mun kambing itu pasti berbau Pak. Nah, dagingnya itu yang biasanya orang habis dimasaki tetap aja lagi, apalagi kambing laki yang bisa dijanggut. Kambing penglah lain orang lain. Kambing, janggut kambing maksudnya, yang berjanggut pang laki. Apa itu orang pada kambing rombeng karanggong. Nah, itu baik. Itu di samping layak disembelih, layak dagingnya bau pulang, bau harok, kalau bahasa Banjari bau harok. Nah, bau harok. Adalah bacaannya Pak. Ulun bertarikat, mereka ada bacaannya. Itu hanya teknik tadi, teknik menyembelih saja. Teknik menyembelih saja. Nanti kita masuk kepada persiapan orang yang menyembelih. Teknik menyembelih saja Pak. Menyebujur teknik menyembelihnya, insya Allah dagingnya itu pada berbau. Sama sapi juga kayak itu Pak. Pertama apa Pak? Tadi itu amalannya pertama kita tadi memang penyembahyang kan Pak Tuan Guru sudah pasti, ya kan? Yang kedua Pak, berwudu dalam keadaan berwudu itu penting. Tekan tut Bang ya, tekan tut sekali itu batal Pak. Dua kali kada batal. Kada batal gitu. Berwudu Pak. Setiap kita tuh berwudu. Itu yang paling penting Pak. Jadi pekerjaan itu dikerjakan hanya dengan pekerjaan saja, bukan bacaan. Kemudian Pak, menyembelih kambing itu diupayakan jangan terbuka bagian yang berbau-bau. Apa tuh? Ketiak. Sini selangkangan. Nah, ini juga bacanya. Boleh duduk kayak ini Pak. Bodoh kita. Ya kan? Sembelih ya? Atau kayak ini. Ya. Insya Allah kan bau itu jamalnya. Nah, ini sampaikan ini soalnya kan ada tapi itu kalau bacaan kan. Itu aja Pak. Bila itu sawahnya makan kambing kayak apa aja kambingnya pian. Kemudian dagingnya renyah itu apa Pak? Menyembelihnya jangan bersenam Pak, menyembelihnya. Menyembelih kayak India. Iya. Mulai kayak meletak kayu api itu. Itu kan lemah dagingnya Pak, santai Pak, bernafasnya santai, senang hati, senang, insya Allah dagingnya. Kalau ada bacanya itu aja bacanya udah aja dulu kan, mungkin ada bacanya berarti harapin.
Ini Pak, antara lain tadi habis Kak? Penyembelihan teknik tadi, kemudian memeriksa kelayakan proses penyembelihan, kemudian menetapkan status pekerjaan hewan. Ini salah satunya juga Pak. Lubang tadi Pak, lubang yang terlalu kecil. Lubang wadah menyembelihnya. Pisaunya 30 cm, maka tadi lubangnya kalau sapi kan 100 cm. Dalamnya Pak ya, 50 cm bukannya 100 cm dalamnya. Karena pisaunya itu 30 cm. Parangnya 30 cm, bisa ada yang lebih, ada yang parang panjang 40 cm dan sebagainya. Berarti kan kita 10 cm lagi gaya geraknya. Kayak apa aja mau ditelantangkan bulunya, kan masalah. Mungkin haknya dipaklawan darah. Ada lagi Pak yang ditutupi pakai daun pisang. Supaya apa aja? Kadadahnya kada muncrat. Kemudian apa lagi? Jangan sampai itu kelihatan benar sadis. Apalagi ada yang memotok. Karena kan boleh sebelumnya pada tampilkan tentang penyembelihan itu ada boleh tampilkan pemotongan hewan. Itu termasuk sadis ya. Bukan sadis. Kalau dulu melihatnya sepintas kilas. Tapi sebenarnya Pak ada tekniknya. Biar berbaju jubah karena terkena darah. Pakai teknik yang paling bawah tadi itu. Tarik bawahnya tadi. Tapi selesaikan dulu di bawah. Selesaikan dulu di bawah beberapa detik. Setelah darahnya banyak ke bawah, baru pian tarik ke atas. Langsung berjauh. Berdua lagi. Gitu kalau Pak caranya akan akhirnya kita praktikkan urutannya. Gayat dulu bawahnya. Dua kali, 3 kali. Langsung tarik mundur. Itu Pak mun parang landap tuh kan bukain di Bang. Bantak aja nah. Lihat. Menyelandap. Tapi punya tumpul digayat tidak pagat. Makanya itu wajib tajam itu Pak. Itu sebenarnya tujuannya. Supaya apa? Tekniknya kita nyaman, tidak menyiksa hewan, cepat matinya. Kemudian semua yang harus potong terpotong. Kenapa? Karena kalau kita ini gurunya, kita tersayat berus ini, darah pertamanya kan deras Pak, ke bawah. Ada mungkin kena kita. Tempat pisau. Iya, tempat pisaunya bawah. Kita tarik sekalian kita mundur, olah kena darah kita Pak. Ada kenapa ya? Ini kan ada hibak darah. Awak. Di Arab itu memang kayak itu Pak, hibak darahnya. Kenapa? Ini menyembelihnya kambing itu kan sorangan dia Pak. Plak tindaknya. Ulun memperhatikan PMBO Jamaah tahun 2023 tuh, memperhatikan cara menyembelihnya. Ini cuma di Indonesia kan dipakai orang sekali aja, hampir orang nyuruh. Kambing tendangnya plak. Tapi memang wadahnya kan berbanyu licin. Karena kamu coba berdiri kambingnya nah aja. Kalau unta kan lain, kalau untanya bergantung aja. Nah, pak tendangnya langsung set. Ya, artinya gini, bulu matanya ditanginya pulang, pak gantalnya lagi. Jadi di Indonesia kan dipakai orang sekali aja, hampir orang. Nah, ini apa menyangkut teknik itu tadi Pak. Jadi biar berbaju tetapi biasanya kan ada masalah. Cuma tadi itu. Nah, makanya mau ditengadahkan bulunya kayak ini, awaknya kayak ini, bulunya bertengadah kayak ini. Memang ini cepat, tapi pian jipak lendara. Iya, mau nyumpah kawan di muka tuh, aku kan sebenarnya ganti baju. Nah, paksa pakai daun kita terhalang untuk tapi mau paksa aja juga kawan aja daripada kawan buka boleh. Nah, dipak lendara. Itu dia menyangkut tekniknya Pak ya. Kemudian menetapkan status kematian hewan tadi sudah karena kita haram hukumnya membahai-bahai hewan itu sebelum dia dinyatakan mati bujur, masih bergerak-gerak. Nah, habisnya kan boleh Pak. Kenapa? Sekali lagi itu hukumnya menyiksa hewan. Maka itu menyiksa hewan itu hukumnya haram. Kalau haram berarti hasilnya pun menjadi haram karena makan daging kada disembelih. Maka yang mengkonsumsi juga haram. Yang memakan kada tahu tahunya panitia, berarti panitia lawan tukang sembelih nanggung berita. Ya, saya kan tahu. Ya tahu sembelih berarti sudah halal dia apalagi di masjid disembelihnya. Cuma nyembelih di masjid tidak boleh Pak. Nyembelih di masjid harus digulung. Gitu Pak. Tambahan lagi Pak, termasuk bagian dari teknis adalah menyembelih tadi. Selain dari cara menyembelihnya seperti itu, kemudian ada lagi yang harus kita perhatikan selain
darahnya jangan sampai ini waktu kematian hewan itu. Nah, sunnahnya Pak, bagi yang berikat, harusnya sebelum hewan itu mati talinya dibuka Pak. Ya. Makanya kalau tali itu sayang diikatnya ikat hidup aja. Begitu habis disembelih, Betul. tarik talinya sudah. Kada buka lagi Bang itu Pak. Asal bujur caranya menyembelihnya. Iya. Tapi sebuka-bukanya sapi kada mungkin laginya kembali ke padang. Iya. Begitu habis disembelih, cabut semua talinya, tarik. Makanya tariknya tarik hidup, tali ikat hidup. Bila kita tarik satu, lepaslah bertahan. Biarkan inya bebas dalam napas-napas terakhirnya. Itu bagian dari mempercepat kematiannya. Ini kadang imbas sudah disembelih, kayu dihalangi pulang pakai kayu kan. Menurut Australia Pak itu kada bolehnya itu kata karena pelanggaran hak hewan, hak asasi hewan Pak. Sudah diikat, culupi kayu pulang, tindihi pulang. Sekampungan pulang menindihinya sampai mati. Ada bolehnya Pak. Ini menyalahi sunnah Rasul, mempercepat kematian hewan. Jadi bila sudah disembelih, tarik talinya, paculi. Anu boleh aja, mau diparak bisa tendangnya kita aja kadang. Makanya pakai tali sintak. Makanya talinya tali besintak. Nah, supaya apa? Begitu habis disembelih dari jauh aja kita menarik lepasan. Mau berparak-parak hilang gigi. Kayaknya kita kada tahu nih waktu meninjak ini kan kada tahu juga lagi siapa di belakang. Cuma tertinjak. Nah, jadi ikat hidup aja. Bisa lah Pak, bisa. Bisa Pak, simpulnya simpul hidup aja gitu, ditarik, lepas kan, cabut, misalnya pakai ini, sumpal tali kayak ini, cabut, ininya, tarik talinya, semua sudah terlepas. Ya, jelas sisit. Termasuk tali-tali yang di hidung-hidung ini kalau bisa diputusi Pak, diputusi. Nah ini perlakuan cara penyembelihan. Kalau di SPH begitu juga Pak ya. Semua yang ada di badan, makanya kalau pakai yang kayak masjid di Banjar, Masjid Al-Jihad punya Muhammadiyah, itu dia pakai alat itu Pak, itu bersih, nggak ada apa-apanya, cuma sekedar diikat batisnya pakai itu juga pakai alat truk, dah bila sudah selesai tinggal dibuka, biarkan. Itu mempercepat kematiannya Pak, mempercepat hilangnya ruh dari tubuhnya. Kenapa? Karena dia bebas bergerak. Ini kada tadi ditindihi sampai mati berkuciakan pulang anak beramian ninya. Ya lihat aja buritnya lihat aja. Itu orang sakit itu Pak. Ya. Ada lagi menjuit buntutnya ya sakit parut. Apa itu Pak dokternya bilang? Kalau di dokter itu katanya sakit perut makanya. Nah, itu belum ada penelitiannya tapi ulun menduga karena di bagian tulang setiap hewan itu ada racunnya Pak. Contoh pelanduk, tahu Pak pelanduk? Oke. Nah, pelanduk itu kan ada daging di sekitar tulang sini. Yang kalau daging itu kita masak ganjir Pak. Pemelantukan berarti sih dia. Penjipahan. Ulun tahunya karena abah itu penjipahan. Abah penjipahan. Setiap hewan itu ada Pak. Makanya kalau itu tertarik bisa jadi kemudian bakteri-bakteri yang tersimpan sebagai racunnya itu menyebar ke seluruh dagingnya. Makanya sakit parut. Memakan jangan jenggotin di buntut ya. Jujur itu. Pertama kada badap ya Allah. Mana palernya jar? Mana palernya? Palernya dicari. Paler seorang ada. Baik, sampai sini Pak. Ada Pak? Oke Pak, silakan. Kita bergantian jawab. Pembuluh darah yang ada di leher ini tapi itu nanti Pak dokter akan menjelaskan. Pembuluh darah yang di sini itu sudah pembuluh darah yang paling besar, Pak. Yang paling besar sudah. Artinya kalau itu dilalui oleh darah semua maka tumpahlah semua darah di situ. Dan darah yang dalam tubuhnya ini maka menjadi habis gitu. Dan itu memang bagian dari sunnah juga supaya habis darahnya itu jangan ditahan-tahan. Karena darah itu mengandung penyakit. Ya Pak dokter ya. Darah itu mengandung penyakitnya makanya harus ditumpahkan seluruhnya. Nah, kemudian ada memang orang yang kemudian karena tadi terlalu ke dadanya menyembelinya tersumbat. Nah, karena tersumbat lalu kemudian itu apa namanya itu dipotong dikit karena tersumbat kan mungkin namanya nih sapinya kolesterol kira-kira tersumbat darahnya. Nah, supaya cepat dipotong dikit itunya sumbatannya dipotong. Iya. Nah, kalau yang bercucuk tadi itu baru mendengar saya Pak.
Kalau yang jantungnya ditutup itu, ya itu bagian dari penyiksaannya itu Pak. Kalau ulun itu minta maaf itu pasti haramnya itu, karena bagian dari menyiksa. Sama itu Pak kayak tadi mempercepat kematiannya. Percepat kematiannya itu hanya di sini Pak, 9 ini bujur Pak. 15 menit itu sudah paling lawas Pak. Ada 10 menit aja sudah mati Pak. Kalau bujur-bujur, kecuali sapinya besar, misalnya darahnya banyak, maka proses pendarahnya kan lawas tuh sampai menetes. Maka tadi untuk memastikan kematiannya seperti teori dokter tadi, pertama lihati matanya merespon nggak ada. Bila masih berkedip-kedip mengunggah-unggah, berarti hidup masih. Bila menghidupi mata, berarti masih hidup sapinya. Bila kali-kali masih tepat jamnya, berarti masih hidup. Kemudian pernapasannya juga dites Pak. Kemudian darah yang di leher itu dites juga ya kan dokter. Kalau masih ada buih-buih di luar keluar di sininya, itu masih hidup lagi. Batisnya masih bergerak-gerak, masih hidup. Cuma kadang panitia kan manca-hancap aja, karena kesiangan aja. Sudah kuyaki aja. Nah, kepentingannya paratan manggil kiri tinjaknya. Ada salah sapi, salah kita, kadang menunggunya mati dulu. Nah, itu Pak, ini proses kematian perlu juga Pak untuk menentukan. Bila wajar penyembelihan sudah mati hanya ini kada lain yang menyembelih, lain jadi menentukan mati sudah aja. Padahal belum. Lain ini yang menyembelih, ini yang iya mati sudah aja kata. Bila jar penyembelihan dah mati itu sudah, silakan dikerjakan. Boleh. Amun tukang sembelihnya di situ, mau yang sembelihnya berjauh sudah aja. Panitia tanggung jawabnya, panitia tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Baik, itu Pak ya. Jadi apapun selain penyembelihan itu termasuk penyiksaan, kecuali hewan itu dalam keadaan darurat. Misalnya Pak, sapi masuk ke sumur, nah, burit jatuh ke atas, gimana pun menyembelihnya, betajun menyembelih. Nah, maka potong bagian yang bisa mempercepat kematiannya. Boleh Pak di mana saja. Tapi tetap prinsipnya adalah mempercepat kematiannya. Itu prinsip. Artinya tergantung kan cepat atau kalanya itu tergantung. Pun disembelihnya dibatis mungkin juga 2 jam hanya mati. Ya, tapi itu memproses kematian, mempercepat proses kematiannya. Cuma dilarang kemudian setelah ditimpas dibatis, timpas pulang di awak. Mbah di awak digulu pulang. Supaya cepat ya, makanya supaya cepat mati. Jadi itu pas saya di mana-mana. Nah, itu bagian dari sama orang menjipah kan Pak, orang menjipah, orang buru pakai tembakan, menyembelihnya pakai peluru aja. Bilanya berbismillah, pakai bismillah ya Allah Akbar, doar, mati 2 hari kemudian mati, hanya pertemuan, bolehlah dimakan Pak. Nangkum buruan. Kita nih berburu, tembak, tembak. Hari Senin tembak, dicari, kan ada pertemuan. Hari Kamis pertemuan, sudah mati. Pokoknya di mana kan dalam sungai kan di mana kan? Bolehlah dimakan Pak. Boleh Pak, asalkan dia masih dalam keadaan segar. Baik maksudnya dalam keadaan baik atau ada bagian yang baik. Kenapa? Karena waktu menembaknya sudah berbismil. Sapi juga kayak itu Pak, sama. Kemudian hal lain, kita masuk hal yang lain-lain. Bila jam 12 sampihan lah. Hal yang lain-lain Pak, menyembelih sapi, terperanak sapinya. Anaknya hidup dulu kasus pertamanya. Bolehlah dimakan. Diharagu kah disembelih? Menyembelih sapi, terperanak, hidup anaknya. Diharagu kah disembelih? Sembelih Pak. Syariatnya disembelih. Itu ada hadis Imam Nawawi. Disembelih Pak. Kenapa? Ini hidup tanpa mama lagi. Ada kemungkinan juga ini kada hidup lagi. RPH kecuali RPH bisa menyusui. Disembelih, lahir anaknya, mati, sembelih lagi lah Pak. Enggak, langsung dia boleh dimakan. Ya, karena yang menyembelih disembelih sudah bersamaan dengan induknya. Kamu macam-macam Pak ya? Adalah pikir lainnya, ada Pak. Kada boleh aja, kalau saya nggak ada boleh. Kada bekarsan kita.
tapi secara syariat boleh. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, menyembelih hewan yang tidak cukup umur itu dilarang dalam Islam, tidak sunnah. Misalnya apa, ayam dadaraan, maka laris tuh dijual. Ayam dadaraan, ya kan. Kemudian anak sapi, nyaman dagingnya manis, katanya kon bakal boleh, katanya belum menikmati hidupnya sesuai dengan fungsi yang Allah ciptakan. Allah ciptakan ia 2 tahun, barangkali ia sudah bisa berkembang biak kalau sapinya sapi gini, sudah ada generasinya. Nah, itu Pak. Jadi hewan pun ada peri kehewanan, Pak. Tidak hanya peri kemanusiaan, tapi juga ada peri kehewanan. Baik, itu kasus-kasus ya Pak ya. Banyak lagi kasusnya, seharian nggak cukup. Nah ini Bapak, kita persiapannya seperti ini Bapak Ibu. Wudu, sholat hajat, sholat 2, mau banyaknya panggil